Pemirsa, heboh pengakuan putri pertamanya soal pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh ayah tirinya, Steven Wantania. Dan putri Pinkan Mambo MA masih kecewa dengan ibundanya, sebab pada saat ia mengaku, ibu kandungnya justru tidak mempercayainya. Hingga akhirnya memilih mencurahkan kegalauan hatinya kepada Nadia Alaidrus. Kini setelah kasus ini terungkap dan membuat riuh publik, Pinkan Mambo yang sebelumnya bungkam akhirnya angkat bicara. Saya ngelihat kejadiannya, jadi kalau apapun yang terjadi, ya saya prihatin aja tentang anak saya, cukup. Dan saya cukup mengklarifikasi aja kalau saya tuh ibu yang sangat baik, sangat bertanggung jawab, tidak seperti yang Michelle jelek-jelekin nama aku di seluruh Indonesia. Terus saya bela yang salah, yang benar saya bela. Yang benar saya bela. Memang ada cerita di dalam cerita. Tapi untuk kejadian sesungguhnya, saya kan bukan Tuhan, saya juga nggak ada di tempat kejadian. Jadi ya saya nggak bisa mengawasi anak saya 24 jam karena saya harus bekerja setiap hari, banting tulang sampai jual cobek dan lain sebagainya yang selama ini saya tutupin. Saya tidak pernah nangis di hadapan kameramen tapi di balik itu setelah saya di TV, saya tuh kepala jadi kaki jadi kepala. Saya sampai nggak ada waktu untuk saya ke salon apa segala macam karena saya selalu urusin anak-anak aku gitu. Anak-anak aku butuh makan segala macam. Jadi tolong jangan menghakimi saya, jangan mendengar satu cerita dari anak saya yang anak saya ada 5. Michelle ini satu-satunya anak yang karakternya sangat berbeda dengan 4 yang lainnya. 4 yang lainnya ini sangat sayang banget sama saya. Saya pun tidak pernah membedakan, semuanya disayang. Michelle pun, apalagi Michelle, terus dia cerita terus saya dengar, terus saya shock, jatuh shock, hampir gila. Intinya hancur seorang ibu. Kita ciumin anaknya, anak tuh kan kita ciumin setiap hari, yang begitu lucunya Michelle itu. Kalian bayangin lah setragis apa. Kalau nggak masih hidup aja saya udah syukur ya, bener ya. Kalau maling aja kita mau gitu kan, saya mau ngomong. Tapi itu kejadiannya udah sehancur-hancurnya seorang ibu, hancur. Nah saya bilang dia, makanya saya usir kan, untuk dari rumah saya usir. Tapi satu dan lain hal, kadang-kadang dia mau ketemu anaknya yang masih kecil, saya bolehin ketemu. Nah ketika itu terjadi lagi kan, terjadi lagi itu kan misalnya minta tolong saya, tolong dong amanin saya. Oh iya harus, aku bilang. Pokoknya kalau ada Dedi pulang, kamu tahu mobilnya, langsung kamu masuk ke rumah, kamar, kunci kamarnya. Tapi ada satu cerita di dalam cerita itu yang saya nggak bisa cerita di sini. Ungkapan Pinkan Mambo membuat publik semakin bingung. Sebab sebagai ibu, Pinkan tidak terdengar membela sekaligus melindungi putrinya dari pelecehan yang telah diterima selama 5 tahunan. Padahal tujuan MA mengungkap peristiwa ini agar ia mendapat perlindungan dari orang yang disayanginya selama ini. Karena kan aku sedih. Ya. Aku bilang kalau cinta itu jangan dipaksa. Kalau kamu cinta mami suruh kamu pulang bukan jadi pembantu, tapi jadi kamu kalau cinta kamu pulang. Kalau Saya nggak mau ngeracunin hati, saya cuma dengar kata orang ini, saya nggak mau buka, nggak mau nonton karena saya ngertiin aja dia sedang terluka dan saya cuma mau klarifikasi aja. Kalau kemarin aja saya hampir jadi gelandangan di Bali hanya untuk nemuin Michelle, terus Michelle nggak mau ketemu, saya udah habis. Akhirnya saya jual mobil 150 juta, saya 3 hari loh nggak ada makanan, nggak ada minuman. Michelle pegang HP 10 juta juga, kita makan juga. Michelle nggak ada loh, mau bilang Michelle jual dulu lah 10 HP-nya biar kita bisa ada makanan, bayi-bayi kan kasihan. Michelle nggak mau jual, jadi saya cuma nangis aja, udah nggak apa-apa, Michelle suka HP itu pakai aja. Mami gimana makannya? Nggak apa-apa, Mami selama tangan aku belum buntung, aku masih bisa cari uang. Jadi intinya kecewa banget sama Michelle. Itu saya yang susuin dan waktu saya besarin itu dengan penuh perjuangan dan saya membesarkan banyak anak. Itu saya nggak pernah tidur loh teman-teman, saya tuh jualan sampai malam. Kalian tahu lihat sendiri lah, saya selalu ada jualan baju. Kenapa Pinkan selalu ada jualan baju, jualan cobek apa?
Semuanya saya udah nggak kenal malu, saya taruh pisang goreng dari warung ke warung. Hanya untuk apa? Hanya untuk misal beli HP, hanya untuk misal beli semuanya lah biaya keluarga. Jadi kalau saya nggak lihat kejadiannya, udah ada cerita aneh juga di dalam cerita aneh yang saya nggak bisa ekspos di sini. Tapi saya juga kan mikirin anak-anak kecilnya nggak ada papanya gimana. Intinya bukan soal cerai sekarang juga nggak apa-apa, tapi kan saya nggak ada waktunya. Kadang-kadang mau ngurus cerai kan mesti urus pampers bentar lagi nih, yang di rumah telepon mam susu habis, harus punya uang kan. Jadi itu dari mana, saya harus kerja dan kerja dan kerja. Iya, semacam begitu. Tapi untuk selebihnya aku nggak bisa ngomong gimana sih. Sikap Pinkan Mambo yang terkesan lamban menangani kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak kandungnya berbanding terbalik dengan ayah kandung MA, Sandi Sanjaya. Setelah MA mengadu, ayah kandung langsung bergerak melapor ke polisi sehingga pelaku dijebloskan ke penjara. Pengadilan Tinggi Banten bahkan sudah memutuskan SW terbukti bersalah dan menjatuhkan vonis 9 tahun 6 bulan penjara dan denda 1 miliar rupiah. Sebelumnya kamu sekarang umurnya berapa? 17 tahun. 17 tahun. Iya. Oke, silakan Michelle. Itu terjadi di tahun 2018 sampai 2021. Dan di situ aku di sini mau nyampein aja kalau misalnya aku nggak mau merugikan satu sama lain terhadap mami aku Pinkan Mambo dan suaminya yang sekarang. Aku cuma mau speak up sebagai victim yang sekarang yang sudah terjadi. Dan di sini cuma mau menyampaikan kalau tidak ada mau menjelekkan siapa-siapa, nyampaikan supaya mami aku bisa sadar aja sih kesalahannya gimana. Dan karena di dalam rumah aku nggak bisa ngerasain perlindungan dari mamaku sendiri. Sebenarnya aku juga nggak, mungkin kita juga masih tahu sih, makanya di sini kita butuh ibunya juga memberikan respon ya, karena kan kita nggak tahu insight dari ibunya ini seperti apa gitu. Jadi kita nggak bisa juga langsung hakimi lah ya gitu. Jadi kita tetap harus mendengarkan dari pihak ibunya punya alasan apa gitu. Ya itu karena dia merasa setelah mungkin usia akan mendewasakan dia ya, akhirnya dia tahu kayak oke, kayaknya ini masalah aku mesti speak up. Pertama untuk diri dia sendiri sebagai dia juga ingin melindungi diri dia, terus juga dia mungkin pengen sharing ke teman-teman supaya mungkin teman-teman lain yang mengalami hal yang sama itu juga bisa ya bisa misalnya langsung datang ke kantor polisi dan lain-lain, bisa langsung melakukan tindakan lah, jangan seperti dia menutup itu selama 5 tahun. Itu saya masih belum bisa memberikan komentar ya, karena kita masih nggak tahu nih kenapa dari ibunya masih nggak memberikan respon gitu. Jadi kita juga harus tahu alasan dia kenapa kayak gitu. Jadi kalau menurut aku ya mungkin di sini ibunya juga harus bisa memberikan respon ya, supaya masyarakat juga akhirnya bisa menilai, bisa tahu. Kejadian itu Michelle udah di luar rumah sejak kejadian itu Michelle diasuh sama papanya, tapi sekarang dia sudah bandel 5 bulan ini, dia tidak tinggal bersama papanya dan tidak tinggal bersama saya. Bagaimana saya mau bicara dengan anak model begitu? Masa lalu bagaimana kita membuat image kita. Intinya saya mau klarifikasi aja kalau saya tuh ibu yang sangat bertanggung jawab sama anak saya, dan sekolahnya Michelle semua itu saya yang bayar. Dan sejak saya cerai sama suami saya yang papa aslinya Michelle, hanya saya, Pinkan Ratnasari Mambo, yang membiayai hidup Michelle. Dari Michelle bayi merah sampai besar begini, hanya saya yang biayain. Sampai saya waktu itu nggak punya uang, saya masih ingat, saya pinjam ke keluarga, pinjam 50.000 buat makan, karena anak kita banyak. Keluarga cuma bilang apa, bukan urusan saya. Oh iya, bukan urusan kamu. Saya cuma nangis aja. Jadi teman-teman tolong jangan masyarakat Indonesia tolong jangan menghakimi saya, menilai saya dari luar hanya dengan satu cerita. Oke, kalau yang aku rasain tentunya aku prihatin ya, nomor satu ini sangat kasus ini nggak boleh disepelein, ini adalah kasus yang cukup serius dan semakin menyadarkan kita sebagai orang tua, sebagai siapapun lah masyarakat, bahwa pendidikan seksual usia dini itu sangat perlu dilakukan sedini mungkin
dingin, bahkan dari anak masih usia di bawah 5 tahun itu kita harus sudah bisa memberikan dia edukasi dan pendidikan seksual sesuai usianya, supaya ya ini fungsinya untuk menghindari hal-hal seperti ini. Oke, tentunya itu bisa menimbulkan trauma ya, trauma yang mendalam, dan itu bisa merusak masa depan dia gitu kan. Ya makanya dia harusnya bisa dia harusnya tidak merasakan itulah kayak gitu, karena kan ya hubungan seksual itu memang pada dasarnya itu adalah kebutuhan setiap manusia, tapi kan dilakukan dengan waktu dan cara yang tepat, nggak seperti itu. Sementara itu, pasca bercerai dari Ayus, personil grup musik religi Sabian, mantan istri Ayus Riri Fairuz mendoakan agar mantan suaminya itu segera menikah dengan Nisha Sabian. Isu kalau Nisha dan Ayus segera menikah pun kembali mencuat dan jadi perbincangan halayak ramai di jagat media sosial. Ditemui di sebuah acara fashion show, Riri turut mendoakan jika benar mantan suaminya itu akan menikah dengan Nisha Sabian. Namanya orang melangsungkan ibadah, doain dong yang baik-baik, kata Riri Fairuz. Katanya ya mau nikah pihak sana seperti apa? Ya doain aja, kan nikah itu ibadah. Ya doain aja yang terbaik buat mereka. Emang diundang gimana kamu? Ini kan Datang lah, masa nggak datang? Kenapa nggak datang? Tapi kira-kira udah ada mungkin komunikasi lagi dengan pihak sana atau mungkin sudah menutup Dari siapa nih? darinya Riri ke pihak sana gitu? Oh ya kalau sama mantan sama papanya anak-anak masih komunikasi dengan baik sih, nggak menutup. Enggak lah, enggak. Kan udah tidak ada apa-apa. Tapi hubungan sama mantan gimana sih? Alhamdulillah baik banget. Terus dia Baik banget. semenjak kamu glowing dan mempesona, adakah respon-respon? Gue kita malah kalau Kamu ketemu cantik ya, pegang dikit. gitu kita ketemu malah kayak musuhan, malah kayak keplak-keplakan. Kok gini sih gini gitu. Kayak udah bener-bener temen aja. Kayak misal lu mau kesini jam berapa gitu. Tapi masih aku kamu sih ya. Apalagi kalau depan anak-anak kan. Menunjukkan. Kendati telah berpisah dengan Ayus, tapi komunikasi keduanya tetap terjalin baik demi anak-anak mereka. Riri mengaku ikhlas dengan bahtera rumah tangganya yang harus berpisah lantaran kehadiran wanita idaman lain di pihak Ayus. Riri pun mengaku siap datang di pernikahan Ayus dan Nisa jika nanti akhirnya bersanding di pelaminan. Aku doain segera, jangan lupa undang-undang ya, tapi kau belum punya pasangan. Jangan deh, imbuh Riri. Ya aku sih berharapnya diundang ya, kalau diundang datang, kalau nggak diundang ya nggak usah datang. Ya doain aja yang terbaik buat mereka. Ya kan nikah itu ibadah, kita harus doain lah. Masa orang mau ibadah nggak didoain? Dah gitu aja. Udah ya aku buru-buru. Sedikit lagi mungkin. Apa lagi? Ikhlas kalau sama mereka nikah. Ya ikhlas lah, kan yang berlalu biarkan yang berlalu. Doain ya biar aku cepet dapat pasangan juga. Dah. Ya temenan banget lah. Sama sekali itu nggak ada. Maksa. Kan mau cari yang lain. Tadi gimana sih? Oh iya sih, ya sih. Cari yang Ini lain cuma aja. canda guys. Udah deh, amin aja. Ntar sangkain kalau nggak bahagia belum move on. Bahagialah dia. Bahagia loh. Karena Kayak gini ya. Jadi kalau tapi sempet sih kalau lagi misalnya lagi galau gitu atau lagi ngerasa capek banyak kerjaan atau apa, itu ya doanya sih minta jodoh juga, cuma yang di waktu yang tepat deh. Kalau sekarang belum tepat jangan dikirim dulu, apalagi orangnya nggak tepat, jadi minta dikirim jodoh yang tepat di waktu yang tepat. Seperti diberitakan sebelumnya, Riri Fairuz dan Ayus bercerai setelah skandal perselingkuhannya viral. Ayus disebut-sebut menjalin hubungan asmara terlarang dengan Nisha Sabian hingga membuat Riri Fairuz menggugat cerai suaminya itu. Dari sekarang karena mau rilis bulan Agustus insya Allah. Rencananya ada sih Malaysia insya Allah. Oh. Rencananya insya Allah Malaysia. Kalau turut ya biasalah kayak ke
daerah Sumeneb, terus ke Halmahera, besok juga yang dekat itu ke Bogor. Nggak ada perbedaan, malah tahun ini lebih sibuk bikin produksian. Ya, Kalau tahun lalu mungkin bisa dibilang kita nggak terlalu sering, tapi ini benar-benar kita nyiapin beberapa project ke depan, bikin lagu, bikin coveran, unplug segala macam. Banyak yang mau kita keluarin karena lumayan lama ya kita nggak keluarin dan baru ini kesempatan keluarin lagu.